Ida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waduh, dari North Carolina ya. iya long time no see, tiba-tiba udah gak ketemu berapa ya, 5 tahun, ada 5 tahun ya, dan kita nggak ketemu ya. Jauh di mata dekat di hati. Jauh di mata dekat di hati, Alhamdulillah. Sehat kan ya sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, ya. Saya menyapa dulu nih, viewers kita dari kanal rumah kita, Sobat Seno. Sobat Seno, sekarang saya sedang berada bersama Ida Kura ini. Wah, Ida Kura ini jauh sekali posisinya sedang ada di Durham ya. Durham Ya, misalnya ini. North Carolina. North Iya betul ya. Carolina. Ibu kotanya Atlanta kalau nggak salah ya. Bukan Raleigh, ibu Oh kotanya really? Raleigh. Really ya. Ah, Jadi ini kota yang indah. Kalau saya lihat di peta, dekat pantai juga nggak terlalu jauh kayaknya nih. iya, tapi saya belum sempat ke Oh sana. belum sempat ya, belum sempat. Jadi Sobat Seno, ini Bu Ida ini sebetulnya adalah, jangan kaget nih, saya bawa bukunya nih. Maaf kalau kena background background layar. Seorang Thank you. ratu asuransi ya, luar biasa. Kalau di dunia musik ada Ratu Dangdut, kalau di Inggris ada Ratu Elizabeth gitu ya. Ini nggak tanggung-tanggung ratu asuransinya. Thank Anggota you. MDRT, Million Dollar Roundtable, klub yang Ya, profesional dari agen asuransi di seluruh dunia. ya, Jadi jam berapa ya alhamdulillah. sekarang? Sekarang jam 9-an ya di Durham ya? Beda 13 jam ya. 13 Kami jam. lebih Lebih belakang ya, lebih behind. belakang. Ya, lebih belakang Ya, 13 jam. baik. Nah, ini pasti Seno friends nih dari karena rumah kita, sahabat Seno, sobat Seno ingin tahu nih, ngapain kok jauh-jauh banget sih gitu ke Amerika dari lagi Ramadan gini gitu. Apa nggak cinta Indonesia kan gitu? Apa nggak takut Amerika lagi ribut-ribut, orang-orang pada beli senjata? Coba nih, kita mulai dari sana dulu ya ngobrolnya ya. Thank you Pak Seno. Aku panggil Seno Ya, aja kali ya. Iya Seno aja Seno. lah biar nggak kaku. Alhamdulillah pertemanan kita udah cukup lama sekali ya dari ingat saya waktu Seno masih ada di Astra CMG deh. Masih Iya, bidang iya beli storage. 2003, 2005. Udah berapa lamanya? Ya, 2005 kali. 2000, no, 2003 waktu saya buka akun 2003, ya 2003. 2002 Astra CMG dari klien saya. Iya Pak betul. Seno isinya waktu itu kan di MDRT mentoring. Iya, betul. Ya kalau ditanya ngapain ke Amerika, sebetulnya Amerika ini sesuatu yang sudah saya bangun dari tahun 91 saya jadi agent. 91 Waktu ya. iya masih part time dengan perusahaan Alaya Filipina, lalu di tahun 92 itu mereka join venture dengan New York Life. New York Life Nah, ya. disitulah start Sewu saya New York mulai. Life ya, Sewu New York Life. Ya betul, Iya. Naso New York. Hari ini Sekris Life ya. Ya. Nah, berkarir di New York Life, Sewu New York Life itulah saya mulai dibangun nih impiannya sama bos saya, sama Presiden Pak Don Carden. Which is Pak Don Carden kemarin waktu saya baru landing di Florida, saya kemarin datangnya ke masuk Florida. Nah itu saya mau ketemu beliau tapi nggak jadi kita video callan. Nah, jadi kemarin ya itu my ex boss tahun 92, sekarang 2021 saya masih punya relationship yang bagus dengan beliau. Walaupun 20 beliau tahunan sudah, ya hampir seumur anak saya ya, belum lahir malah 3 tahun. Iya. Ya kan sejak ya tahun 92 pada beliau udah sempat jadi CEO Asia Pasifiknya Bangkok. Sejauh itu diundang juga 2005 di Bangkok ya, 2000 berapa deh saya lupa, 2005 2006. Jadi sampai sekarang saya masih hubungan baik. Nah itu sama halnya dengan Seno ya hari ini. Kita ya, udah more than 30 tahun kurang lebih 30 years, ya. more than that ya. More than 30 years. Itu yang saya lihat kelebihannya orang asuransi. Ya, kita setiap persahabatan ya, setiap ada persahabatan, silaturahmi. Iya, kan, betul. Basic asuransi itu kan caring is other ya. Yeah. Artinya peduli. Nah, kita diajarkan untuk itu. Jadi hari ini ada karena ya impiannya tadi yang sudah dibangun. Jadi mimpi mau stay, mau berkembang karir dan mau sukses di Amerika karena this is American dream of Ida Kura ini, gitu kira-kira. Gitu nggak?
Saya pernah Hmm, waktu itu kan tahun 2002 ya, 2002 sebelum saya buka Ida Korean Associate, ya, saya pernah di-appointed, ditunjuk jadi ambasadornya MDRT New York Life Indonesia. Nah, betul, saat ya ingat saya. direct report saya Mrs. Georgia. Nah, Miss Hmm, Georgia sempat juga saya lakukan komunikasi lewat LinkedIn ya, juga. Jadi dia tahun 2002, sekarang 2021 sama tuh udah sekian 10 tahun ya. ya, Mas terbangun koneksinya. Jadi saya dapat ini juga dari dia, dapat dari apa ya, dapat inspirasinya bahwa ternyata di New York Life itu perempuan-perempuan itu bisa jadi top top management. hmm. Uh, jadi top management. Justru New York Life sendiri Jadi nggak berdirinya ada gender ya, pokoknya bahwa female juga bisa enggak, maju, ya perempuan betul. itu di-encourage untuk mereka maju. Hmm, Nah, disitulah saya mulai, wah dia bisa, aku juga harusnya bisa gitu. iya, iya. Klise sih, itu klise ya, semua orang pasti Hmm, punya katakan, lu bisa, gue pasti bisa gitu. Tapi kata bisanya tadi not only cuma kata-kata, iya, saya jabarkan untuk menjadi sebuah plan, untuk jadi sebuah action, sehingga hari ini walaupun agak terlambat saya sampai di Amerikanya, ya iya. is okay lah. Better late than never Dan kan. never, iya betul. Yang penting bukan NATO tadi kan, no action, talk only ya. Ya, action ya. Ya, saya interrupt dulu ya, takut ini Sobat Seno nggak ngerti. Jadi Sobat Seno ini ada istilah di ya, insurance industry itu MDRT atau MDRT, Million MDRT. Dollar Round Table ya, sebuah Ya, betul. asosiasi kumpulan agen asuransi yang berprestasi. Kalau Ya, saya nggak salah syarat untuk tahun 2020 menjadi member tuh harus kontribusi preminya 600 jutaan rupiah. Ya. Nah, ya Bu kurang Ida lebih. ini udah anggota MDRT berkali-kali nih. Udah berapa kali ya? 7 lebih kalau nggak salah ya. Udah Eh, court saya of the table baru ya. saya Ya, baru 7. baru Ini yang 7. membedakan saya dapat yang tertingginya. Nah, which is ini yang anggotanya Hmm. 0,01% di dunia, nggak semua orang bisa Oh, capai. 0,01% di dunia. Yes. Jadi kalau MDRT itu kan ada Hmm. 3 qualification, top of Hmm. table, court Ya, of the table, court of the baru table. MDRT qualifier. Ya, Jadi ada presidennya, istilahnya ya betul. kalau pemerintahan ada presiden, ada menteri atau gubernur, baru bawahnya lagi, menteri baru gubernur. Seperti itulah kurang lebih. Jadi the highest-nya. The highest ya. Jadi 0,01% tuh Di dari dunia. berapa banyak tuh? Tiga. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita lihat di Hmm. zaman saya tahun Hmm. 99, saat krisis ekonomi, Hmm. Asia masih ya, Betul. rusuh waktu itu. Ya, subprime mortgage waktu Baru, itu 89. Hmm. yes, itu hanya 2-3 orang Oh, dari di Indonesia cuma 2-3 orang, salah satunya Ida nih ya. setiap negara itu nggak lebih Hmm. dari 3 orang. Dan waktu itu termuda se Asia Pasifik, satu-satunya wanita di Usia Asia berapa waktu Pasifik. itu? Usia berapa Waktu waktu itu jadi? 29, 29. 29 ya. Jadi 29 tahun, satu-satunya wanita mewakili Indonesia Ya, menjadi member dari Court of the Table. COT ya. bukan TOT, top of the COT table. malah. Top of the table. Iya, iya, Jenderalnya, presidennya ya. ya, bukan seperti Jadi itu. soal Kalau prestasi, sekarang mungkin, kalau sekarang mungkin ada 5 di bawah 10 lah. Sudah mulai banyak karena udah waktu mulai itu kan banyak. kalau waktu saya kan sebenarnya saya dan Ibu Janet Sulindro Janet yang ya. Janet yang membawa ke Indonesia. Ya. Walaupun waktu itu MDRT saya lebih banyak dari dia. Saya lebih dulu MDRT. Sudah TOT Hmm. dia belum TOT gitu kan waktu itu. Hmm. Nah, kita sama-sama tuh ngebangun di Indonesia gimana kita mengkampanyekan why should become the MDRT sebagai personal agent. Nah, Iya, alhamdulillah betul. sudah sangat maju ya. Hmm. Jadi yang kita babat alas dulu tuh alhamdulillah menghasilkan, alhamdulillah seperti itu. Ya, ini mungkin Sobat Seno ingin tahu tips. Lupakan dulu asuransi, tapi kan intinya sama ya. Kok bisa gitu, Ida dari mulai karir sampai konsisten menjadi anggota top of the table sebuah asosiasi bergengsi. Tipsnya apa sih? Tipsnya orang bisa menjajak karirnya tuh. Kan nggak mungkin serta-merta tiba-tiba Ya, jadi berhasil ya. yes, Hmm. right. Hmm. Sebetulnya kalau kita perhatikan di dunia ini kan banyak profesi. Ya, Kita lihat profesi lawyer, profesi dokter, accountant, lawyer artis, gitu. mungkin ya.
ada artis gitu kan, betul. atau apapun lah profesinya hari ini, dentist gitu. Semua kan pasti ada yang terbaiknya. Olahraga, kita ingat Budi Hartono, ya kita Ya, untuk bulu tangkis Susanti, ya. Iya. ya Susanti. Hmm, Setiap profesi itu pasti ada yang terbaiknya. ya. Jadi kebetulan tanda kutip, walaupun saya nggak suka menggunakan kata kebetulan ya, karena semua to be planned. Semua itu kan harus direncanakan, tapi awalnya terjadinya tidak sengaja. Karena kan Hmm, waktu kita lahir kan kita nggak bisa apa-apa, Allah kasih kertas putih sama kita, tinggal kita mau nulisnya pakai tinta warna apa. betul Kan banget seperti ya. itu. Nah, alhamdulillah nih Hmm. saya sama suami dikenalkan industri asuransi gitu kan. Oh, Sahabat saya awalnya ya, sahabat saya yang tadinya orang bilang asuransi itu, aduh, sampai hari ini pun saya yakin tidak banyak orang merasa nyaman menjadi agen asuransi atau menjadi keluarganya agen, setuju, atau setuju bahkan masih. Iya, masih itu tantangannya memang. Iya kan? Kurang bergengsi ya. Jadi kalau ada mertua nggak dilamar calon mantunya agen asuransi mungkin kalah sama bankir ya. terjadi dengan saya. Coba, coba. Ya, jadi artinya setiap profesi itu pasti punya yang tertingginya. Jadi kalau ditanya, oh, what is the key? Apa Hmm, apa resepnya, kata kata Koki gitu kan. Hari ini ya. ada orang bisa masak sushi gitu. Ada orang Hmm, yang bisa masak hibachi, ada orang yang bisa hmm. masak Amerika apa namanya Chinese food gitu. Jenis food Pasti ya. ada resepnya, ada Hmm, resep gitu kan. ya. Nah, saya berani untuk melihat yang terbaiknya tadi siapa sih. Nah, Hmm. kembali kan Seno, saya yakin juga Seno hari ini juga punya perjalanan karir yang luar biasa ya, Aduh, dari terima awal kasih. karirnya. Itu kan juga pasti karena ada orang lain yang memberikan kita inspirasi. Ada Iya, benchmark-nya, ada contohnya. ada role Nah, model saya ya. Iya, ada role model-nya. iya. Nah, saya dikasih kesempatan karena di perusahaan joint venture, dikasihlah contoh-contoh orang-orang sukses di dunia. Hmm, Ada yang hanya sekedar melihat, ada yang ya. sekedar mendengar, Hmm. eh, ada sekedar dirasakan saja. Nah, saya memilih untuk semuanya dikombinasikan, Waduh, dilihat, mendengar, melihat, merasakan. Wah, ini resep baru nih. dilihat, feel Oke, it oke, ya, oke. lalu juga diimpikan jadinya. Hmm. Nah, dimimpikan. Nah, disitulah mulai saya mencari tahu apa sih resepnya. Nah, resepnya ya Hmm. udah gampang kan, nyontek kan. Nyontek ya, bahasa bahasa halusnya nyontek, bahasa kerennya Copy benchmark ya. paste, Nyontek copy paste bener-bener. kan. Hmm. Ya udah kita contek, lalu berkembanglah yang kita kenal dengan istilahnya ETM. Ya, Amati, amati, tiru, tiru, ya, dan ya modify. Ya kan gitu. modify ya, modify betul ATM, ATM ya. Ya udah pakai rumus itu aja sih, no. Kan kelar. Eh, dan kelar dan berhasil ya. Jadi, Yes. tapi semuanya kan mesti ditata nggak langsung kan dari bawah dulu ya sampai akhirnya di puncaknya, betul nggak ada? Ya. Iya, iya betul. Jadi kan Hmm, kembali ya, Seno, hmm. seberapa besar keinginannya tadi. Iya. Kalau kok tanya, Ida kamu mau sukses, kalau saya masih ngertiin alis saya masih masih begini, berarti kan saya masih nggak tahu apakah saya mau sukses atau enggak. Atau Iya. bahkan saya nggak berpikir, apa sih sukses? Sepenting itu kah? Gitu kan. Tapi Hmm, begitu dalam 1-2 detik sudah bisa dijawab, berarti kan jelas direction-nya. Oh, orang ini memang mau sukses. iya. Maunya tuh 100%. Nah, Iya. sementara yang tadi masih berpikir mau tapi masih dipikirin dulu. Masih Hmm, butuh waktu. Apakah iya apa enggak ya, bisa apa enggak gitu kan. Nah, balik kalau keinginannya 100%, insya Allah alam juga akan ngebantu kita, the law of attraction ya. iya, Alam akan betul. membantu kita, Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang mau membantu kita untuk mencapai impian tersebut. Hmm. Jadi kalau ditanya key of success yang paling utama adalah seberapa besar keinginan Anda untuk menjadi orang suksesnya tersebut. Itu aja satu kunci. Luar biasa. Jadi Sobat Seno dengar tuh ya ada istilah tadi amati, tiru, modify, sambil belajar juga lihat, dengar, dan tadi katakan ya. Dimodifikasi, Ya. dirasakan. Iya soalnya banyak pemula-pemula tuh baru mulai aja udah cepet nyerah tuh dah. Ada tips nggak? Ada saran nggak buat mereka? Kan maunya apa-apa jadi Instan. maunya gampang gitu ya. Padahal kan tantangan dimanapun ya bukan di asuransi aja ya.
Iya, betul. Melalui itunya Ya, gimana tuh, Dak, tipsnya? saya Supaya yakin lolos? dulu kalau kita lihat Susi Susanti ya, Nah, waktu dia menang Olimpiade tahun berapa Susianti itu mungkin Olimpiadenya ya? 90-an sama Alan Budi Kusuma ya, suaminya 90-an. ya? Iya, Satu ini dengan kita ya, satu usia nih, kurang lebih. satu usia. Secara biologis dah ya, secara Ya, betul. psikologis mudahan kita ya. Iya, oke, Eh, silakan Susi Santi. artinya, ya, artinya dia juga butuh proses panjang. Lalu ada banyak lah ya, Yayu Basuki gitu ya, Betul, pemain tenis tenis ya. Iya, betul. Yayu Basuki. Lalu kalau kita lihat di dunia hiburan, saya sih benchmarknya ke Oprah Winfrey. Oh, Oprah, Oprah Winfrey, oke, host Oprah, dari acara di salah satu di swasta ya. acaranya dia sendiri kan Oprah Show ya. Oprah ya. Kita lihat aja mereka juga pasti Hmm. jatuh bangun. Ya sama lah, saya pun seperti itu. Artinya itu adalah proses di mana nanti pada saatnya kita bisa tahu mana yang do dan don't-nya. Dan juga pada akhirnya kita bisa sharing juga kan sama teman-teman di kelas. Betul. Jadi nggak cuma, katanya nggak boleh gini loh, katanya jangan begini loh, katanya harus begini loh, gitu kan. Itu nggak katanya lagi. Jadi saya sih nikmati aja proses trial and error, nyoba salah. Hanya karena tadi kita udah ATM, kita udah modifikasi. Disesuaikan dengan culture-nya. Disesuaikan dengan karakter saya, karakter kita. Ya kan pasti karakter orang berbeda. Kalau saya istilahnya gini, kalau saya mendeskripsikan siapa sih Ida? Oke, satu, Ida itu disiplin. Oke, Dan saya juga percaya itu. Disiplin, saya. Ya, artinya kan dicari dulu nih, kita nih siapa? Orang bilang gini, ya lu mimpi bagaikan untuk merindukan bulan katanya. Ya mana mungkin sih dak gitu kan. Kalau kita ngajar di kelas itu ya pasti karena juga mendengarkan. Bu, mana mungkin sih, mana mungkin. Ya kalau di awal udah bilang nggak mungkin, padahal ada filmnya Mission Impossible. Iya, iya. Kalau udah bilang nggak mungkin udah pasti gagal, betul nggak ya? Ya udah karena kita sendiri yang mengkonfirm. Kita mengiyakan bahwa itu nggak mungkin. Nah, untuk tidak keluar kata tidak mungkin, untuk itu saya memilih orang yang ada di sekitar saya. Saya nggak akan berteman terlalu dekat dengan orang yang jadi virus buat saya. Betul, jadi benalu ya. Kan ada orang yang suka sama kita, ada yang nggak suka. Nah, kita manage aja nih Seno. Kita manage nih sahabat Seno. Yang nggak suka, kenal aja. Nggak usah didalami siapa dia. Tapi yang kita suka, yang memang dia bisa menstimulus, mengakselerasi kesuksesan kita, kita tempel. Kita ambil baiknya dia gitu. Supaya energi negatifnya hilang, energi positifnya jadi lebih besar. Karena nggak dengerin yang hal-hal negatif dari teman-teman yang jadi virus. Lu ngapain sih lo ke Amerika, lu ngapain sih kerja gitu kan, misalnya teman-teman hari ini kerja di kantor sebagai admin staff gitu, lu ngapain sih datang rapi-rapi pakai sepatu keren gitu kan, semuanya well perform gitu. Nah kalau itu tiap hari kita dengar kan lama-lama ketularan. Karena ini juga kita rasakan sendiri waktu saya kerja tahun 92 saya nggak usah sebut nama perusahaannya, di perusahaan asing juga. Saya datang dengan well perform look saya yang sangat well groom banget ya, well groom nih, dari terkenal well groom nih. Ya well groom gitu. Karena memang saya punya background di modeling kan sebelumnya. Dan waktu saya SMA, saya milih orang-orang yang buat saya baik gitu. Nah itu kan berdampak positif at the end ya, Keno ya. Waktu saya datang mereka bilang, lu ngapain sih orang sales aja pakai high heels, pakai stocking, matching and match gitu kan, semuanya diatur dari gitu. warna, pola, bagian atas bawah sampai sepatu tas gitu juga ya. Behavior-nya, how to think-nya, itu semua saya perhatikan gitu, dan mereka merasa nggak penting amat kali ya, buat lu nggak penting, buat gue is matter gitu kan. Iya. Buat lu nggak penting karena lu mungkin nggak punya tujuan yang sama kayak gue kan gitu. Nah itulah sahabat Seno, abaikan aja orang seperti itu. Oh berarti dia bukan orang yang patut kita
temani lebih dalam, ya udah cari aja keluar dari kotaknya. Kalau saya pinjam dari almarhum Pak Kunchoro. Pak Kunchoro itu CEO-nya Tupperware di tahun 2000-an. Ya, beliau sudah meninggal. Nih saya tahu meninggalnya waktu timnya itu menginap di resort saya di SMA Dahil Sentul. Ternyata tuh mereka timnya Pak Kunchoro. Oh, Dari oke. Tupperware gitu. Nah, saya tanya, apa kabar Pak Kunchoro? Loh kok ibu tahu? Saya bilang, saya pernah satu stage sama beliau. Saya bilang, beliau itu punya buku judulnya Out of the Box. Out of the box, oke. Iya, jadi berpikir di luar orang yang berpikir, melakukan yang di luar lakukan. Nah ini kan kayak ngelawan arus ya. Iya, sebetulnya anomali. Anomali kan jadi. Iya betul Nah, ya. nah itu memang sudah saya lakukan dari awal. Ya nggak apa-apa, buat lu masalah, buat gue sih nggak masalah. Betul dah. Jadi Sobat Seno bisa belajar nih kalau kita masih memulai sesuatu, berarti fokus aja apa yang mau kita capai. Masa bodoh orang mau ngomong apa, betul ya? Kira-kira gitu kan? Iya, Dan di ya, dalam pikiran kita hanya ngasih space 20% lah untuk hal-hal yang kurang baik. Kayak Paretonya aja kan 80-20 kan, yang 80 itu kan yang menghasilkan, yang 20% itu menghasilkan yang 100%. ya, Ya kan, saya ya. balik Paretonya. Ya udah, orang yang tidak penting tadi hanya saya kasih space di otak saya, karena memori kita terbatas ya Seno ya. Iya betul. Terbatas, jadi yang 20% itu yang jelek, yang 80-nya baik. Jadi nggak akan terkontaminasi. Iya, betul. Saya juga Buang belum aja dari situ ya. Iya, pilih juga selain teman tadi pilih bacaannya. Selalu bilang apa yang kita baca itu yang akan keluar ucapan kita. Kalau kita baca yang baik pasti pada saat kita berbicara juga akan lebih baik hasilnya. Lalu yang kita dengar juga kita pilih. Yang kita baca, yang kita tonton. Karena kan kita butuh visualisasi ya. Kenapa saya hari ini pakai warna terang, Nah, warna kenapa nih? cerah? Dari dulu saya selalu memilih warna cerah, color me beautiful. Kalau kita mewarnai diri kita, maka hidup kita akan menjadi berwarna ya. Jadi ceria gitu kan. Karena tapi kan Seno, jalan 1-2 langkah yang negatif ada. Betul. Ya kan? Kiri kanan bentar ada aja negatif. Jadi kan up and down. Jadi up and down motivasinya. Nah, untuk itu saya tambahkan dengan warna-warna cerah. Karena warna cerah itu menstimulus kita untuk bergerak lebih dinamis. Dan selalu positive thinking berarti ya? Iya, membuat kita jadi lebih ceria. Kebayang kalau hari ini kita dalam satu ruangan, terus kita matikan lampunya. Kita bisa lihat sesuatu enggak? Enggak. Suram, gelap. Iya. Ada suhu, ada masa depan suram, gitu kan. Nah, begitu lampu kita nyalakan, kita bisa melihat warna yang ada di situ. Ada barang apa di situ. Nah, itu menstimulus otak kita lebih banyak aktivitas. Iya. Betul. Seperti Luar itu. biasa. Nah, ini kan dalam perjalanan sukses atau kehidupan nggak selalu mulus ya, nanjak terus gitu. Pernah gagal nggak coba? Atau apa yang bisa diceritakan kepada Sobat Seno kalau pas gagal tuh apa yang mesti kita lakukan untuk bangkit lagi? Ya, bedanya orang sukses itu pada saat dia jatuh, dia tahu bagaimana cara bangkitnya kembali. Nah, coba ceritain nih yang boleh terbuka dikit ya, pernah gagalnya di mana nih? Biar ada pelajaran yang kita tarik. Dalam berjualan mungkin. Teman saya bilang, sahabat saya bilang gini, dulu kayak jet coaster ya dia bang. Ya, dulu kayak roller coaster. Jet coaster ya, roller coaster yang di Ancol ada ya. Nah, saya pernah ke Las Vegas waktu 2002 waktu MDRT annual meeting. Itu saya pernah ke satu hotel, di atasnya itu ada roller coaster. Dia adanya di lantai 102. Oh, di Las Vegas di lantai 102. Oke, roller coaster. Tambah lagi pancangnya. Nah, itu roller coasternya tuh ada paling top roofnya. Kebayang nggak lihat ke bawah kayak apa itu? Kebayang tingginya, kebayang seremnya kalau naik. Nanida naik itu? Enggak, saya waktu itu masih takut dengan ketinggian. Nah, sejak itu ada di kelas MDRT waktu itu kita udah pernah sering dengar Tony Gordon ya. Saya kenal Tony Gordon itu. Ya. Dengkotnya MDRT. Tony Gordon ya, saya kenal beliau itu tahun 2000
Saya kenal dia di tahun 2000, ya tahun 2002 waktu dia Las Vegas 2003, 2002 di Kanada. Di Kanada beliau masuk satu sesi. Sorry, bukan Tony Garden, tahun 99 di TOT annual meeting di Phoenix, Arizona. Pertama saya ke Amerika tahun 99. Nah di satu kelas itu dia bilang, kalau kita nggak pernah menghadapi ketakutan kita takut gagal, takut sukses. Sukses itu ternyata ada yang takut. Ada takut juga. Ada yang nggak berani sukses, nggak ada yang berani sukses loh. Padahal tahu challenge-nya. Tantangan Iya, ya manusiawi sih sebetulnya ya. Oke. Apa katanya itu kata Tony Gordon katanya? Bukan Tony Gordon yang bukan Tony Gordon. Jadi kalau kita tidak berani menghadapi ketakutan tersebut, nggak kita hadapi, sampai kapanpun itu jadi momok. Menakutkan terus lamanya seumur hidup. Iya. Nah, jadi waktu saya ambil kelas itu, saya pulang ke Jakarta, saya langsung yang saya lakukan pergi ke Ancol yang saya mau bilang tadi, ada Dufan ya. Iya. Saya naik ke roller coaster 3 kali berturut-turut untuk menghilangkan rasa takut saya. Sambil reaksi tetap takut, rasa takut tetap ada dong ya, manusiawi kan ya. Pertama takut sekali, pasti kan. Iya. Yang kedua mulai berkurang levelnya, 100 jadi 80. Yang ketiga mulai berkurang lagi, 60% lebih. Nah, setelah itu saya maintain. Berapa berkala saya datang lagi, naik roller coaster lagi, naik si ontang-anting juga. Gitu kan. Lama-lama jadi kora-kora juga. Iya. Ya udah akhirnya nggak takut kan. Jadi berani ya. Jadi kalau kita punya sorry sampai batuk saking semangatnya nih. Kalau kita punya rasa takut di awal, hadapi aja, lawan aja gitu kan ya. Jadi kan analogi roller coaster tadi, dia kan takut ketinggian, justru saya coba aja dulu. Dan ternyata berhasil. Malah jangan-jangan kecanduan sekarang enggak. Roller coaster. Artinya gini, jatuh bangun itu kan hal biasa ya. Ya. Seorang tuh dikatakan sukses setelah dia melewati kegagalannya. Iya dong? Iya. Orang dikatakan sukses pada saat dia melewati kegagalannya. Kalau dia tidak melewati kegagalannya, ya lu nggak dibilang sukses. Karena kita tahu, yang nama champion itu kan cuma satu. Ya, cuma satu. Juara sejati cuma satu ya. Cuma satu. Iya. Ada 2, 3. Enggak kan? Orang nggak akan mengingat nomor 2. Kenapa juga saya mencoba mencapai MDRT-nya TOT. Dari pertama MDRT qualifier yang paling bawah. Paling bawah, ya. Saya nggak ngambil yang tengahnya si OT loh. Karena saya tahu yang tengah itu nggak bakal diingat orang. Kan orang nomor 2 diingat. Iya. Ida juara 2, nggak ada yang ingat. Diingat tapi nggak banyak yang inget, nggak lama ngingetnya. Runner up ya. Kalau nomor 1 kan beda ya. Terus aja, pasti orang akan ambil yang nomor 1-nya. Sama waktu saya jadi top agent, saya nggak lewat nomor 2. Saya lewatnya nomor 40, harapan 1, nomor 3, langsung nomor 1. Iya. Jadi kalau mau jadi orang tuh yang terbaik atau yang terburuk atau Iya. Jadi nggak ada in between ya, pokoknya jadi top of the top sekalian, jangan ragu, jangan setengah-setengah gitu dah, kira-kira deh ya. Ya kan katanya gini, kalau mau orang yang terbaik atau terburuk. Tapi yang terburuknya jangan. Iya. Yang terbaiknya aja gitu. Jadi saya selalu bilang, ini saya menasihati diri saya sendiri juga ya. Ya udah, kalau lu mau jadi sesuatu, jadilah yang terbaik. Kalau cuma setengah-setengah, better not. Lebih nggak usah. Ya, jangan tanggung jadi. Jangan tanggung. Kenapa Seno? Karena kan ngabisin waktu juga Seno. Ngabisin waktu, tenaga, uang, pikiran. Iya. Jadi Ida mana yang dia nih? Work hard, play hard, atau work smart, play hard. Nah, ini. Saya nggak milih kerja keras, saya milih kerja pinter. Kenapa? Saya milih kerja pinter. Saya tidak memilih kerja keras, tapi memilihnya kerja pinter. Smart work. Smart. Makanya di materi kedua saya itu ada namanya working with smart business plan. Bekerja dengan planning yang smart. Smart itu gimana? Yang terukur gitu ya, yang spesifik gitu ya, yang bisa dicapai gitu kan ya.
yang disesuaikan dengan karakter kita. Kalau emang Ya. karakter kita, kalau kita istilah pinjam mobil, mesin saya belum mesin Ferrari, Hmm. ya lu pakai mesin itu dulu deh, mesin Mercy dulu gitu kan. Ya. Atau mesinnya BMW atau mungkin mesin merek-merek lain Audi dulu. ya. Oke. Sambil di-tune up kan gitu. Sambil Iya. di-balancing juga. Kan lama-lama jadi mesin Ferrari. Kecepatannya kan jadi kecepatan super. Nah, Iya. itu tadi karena kita udah punya ATM, sehingga kan gagalnya terminimize. Jadi nggak gagal terus ya, supaya kitanya juga nggak down, jangan Iya. kebanyakan gagal. Makanya tadi perlu sekali memilih orang-orang yang kita anggap bisa mengakselerasi kesuksesan kita. Nah, buku yang saya baca itu yang tadi saya lihatin, itu kan judulnya 40 karya terbaik anak bangsa. Betul, ini ya 40 karya terbaik anak bangsa tuh. Nah, ini kumpulan agen asuransi top semua nih. Iya. Iya. Sejumput, kalau nggak salah sejumput kisah menawan agen asuransi berprestasi terbaik. ini. Iya. Ya, terbaik tahun berapa itu, Seno? Ada tahunnya nggak? Tahunnya di depannya. Ini buku aja 2006 sih ya. Ya, right. Ya. Jadi itu buku saya tulis sendiri ya. Ya, Saya dibantu dengan tim editing. Saya dibantu dengan tim editing. Jadi saat itu saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa lu jangan bilang profesi agent setengah ngelihatnya ya gitu. Ya udah, akhirnya saya buatlah buku itu. Buku itu sekarang orang-orang masih eksis juga. Mostly masih pada eksis. Itu agen-agen asuransi kerugian. Nggak cuma asuransi jiwa loh, Seno itu. Iya, betul, ada campur ini. Iya. Asuransi umum. Artinya apapun profesi kita hari ini bisa jadi sesuatu. Bisa jadi yang terbaik, asalkan tadi saya yakin Seno juga hari ini bikin blog hari ini dengan apa namanya, Seno, rumah apa? Kanal rumah kita, nih kanal rumah kita. Rumah kita. Pasti Seno punya benchmark-nya kan? Iya, sudah ada survei kecil-kecilan dulu lah awalnya. Pasti ada yang dituju nih, gue pengen kayak X, gue pengen kayak Y, pengen kayak si A gitu kan? Iya. Ya kan pasti ada gitu kan? Iya, betul. Tahu aja. Itu kan sama, resep udah sama. Iya. Dan kebanggaan buat karena rumah kita bisa didatangi Queen of Insurance nih. Ya, sama-sama. Benchmark saya, ya cari langsung siapa orang yang terbaik di dunia untuk proses kita tadi, siapa orang terbaik di Indonesia untuk proses kita, siapa yang terbaik di Asia Pasifik. Jadi sebelum saya masuk tembus pasar internasional, saya harus jago kandang dulu di Indonesia. Pastikan orang Indonesia tahu siapa Ida Quraini, maaf. Mereka tahu, Ida agen asuransi ya, kan gitu. Iya. Nah, itu dulu. Baru abis itu dibangun Asianya. Tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, mulai tahu ada Ida Quraini. Ada Quraini. Ya, baru abis itu ambillah si Amerikanya. Ada Ida Quraini, TOT dan lain-lain. Waktu itu tahun 99 waktu saya TOT pertama itu mereka bingung. Ada Indonesia ya? Saya kan mewakili Indonesia waktu itu. TOT-nya hanya 2 orang. Ada 2. Setiati Handoyo. Iya. Nah, yang menginspirasikan saya jadi TOT di Indonesia Setiati Handoyo. Setiati Handoyo itu pertama kali TOT tahun 98. Tahun 97 Seno. Saya tahun 98. Nah, dekat kan? Karena begitu saya lihat orang, iya lagi ibu-ibu nomor 1 di Indonesia, nomor 1 Asia Pasifik gitu kan. Di dunia cuma 1%. Saya langsung bilang nomor 2-nya gue di Indonesia. Gitu. Nah, jadilah saya ambil tahun 99 saya top agent nomor 1 di Indonesia. Setiati lewat waktu itu. Lewat. Dan lain company ya persaingan sehat dong, ya wajar ya. Kan nggak selama juga Susi Susanti juara Olimpiade, masih ada yang gantiin juga kan. Tapi di AIA waktu itu. Iya. Di AIA kan saya di New York Live. Ya udah. Tahun 99 saya nomor 1, ya bikin yang terbaik kan. Betul-betul update momentum.
ambil momentumnya ya alhamdulillah sampai hari ini orang bisa ingat pidato Raini, insya Allah. Yang jeleknya nggak usah diingat, yang baik-baiknya aja. Amin, amin. Tuh, dengerin tuh Sobat Seno. Jadi kita nih kalau mau sukses pokoknya ternyata nggak cukup kalau kerja keras, tapi kerja cerdas gitu deh ya. Yang kedua, bikin plannya yang smart. Karena banyak orang bijak katanya bilang plan to fail sama dengan fail to plan ya. Gagal buat rencana sama dengan rencana untuk gagal duluan. Terus ada lesson yang menarik juga, kalau punya rasa takut, lawan aja gitu. Saya jadi ingat ingat produser film horor namanya Stephen King. Dia bilang takut itu menghibur. Waduh, jadi dia tuh melawan rasa takutnya dengan gue jalanin aja naik roller coaster seperti menjalani itu teman-teman film horor ya. Iya kan gitu, itu analoginya gitu. Tapi gini nih nih supaya Sobat Seno nggak salah sangka, Ida ini berkarir dan berbisnis banyak sekali pengalamannya. Apa memang akhirnya ingin kembali ke kita gitu kan? Pernah coba saya amati ya, properti, kuliner, konsultan juga, ngarang buku juga. Jadi mana yang menjadi mainnya nih? Induknya yang mana nih? Balik asuransi atau? Ya asuransi. Core-nya tetap of insurance agent. Oke. Ya, insurance agent itu saya dapetin dari media di tahun 2002. Mereka memberikan title The Queen of Insurance Agent saat saya agent pertama. Saat saya pertama punya talkshow radio. Waktu itu talkshow radio di Smart FM. Ya, itu saya ikutin juga tuh. Jadi narasumber di sana ya. Terima kasih dengan Smart FM, terutama Pak Odang ya. Pak Odang ya. Itu produser Pak GM sama istrinya. Sorry kok lupa sih nama istrinya. Mbak Nadia. Mbak Nadia ya. Pak Odang orang Smart nih ya, Smart FM ya. Orang Smart FM. Lalu ada Teddy, host saya Teddy. Lalu yang membantu saya belajar broadcasting itu Mira Hamzah. Mira Hamzah itu waktu itu Trijaya FM. Dia presenternya Trijaya FM. Iya, sekarang jadi MNC Radio. Yes, sekarang di MNC Radio ya. Jadi dia jadi MNC ya. Di MNC, sempat di Ramako juga dia sempat ya. Ramako ya. Itu saya ambil dari Oprah Winfrey. Saya ngambil Oprah Winfrey kombinasi dengan top agentnya di dunia di New York Live itu namanya Christine Yang. Christine Yang itu agent OT-nya New York Live. Dia imigran dari Taiwan yang tinggal di San Francisco. Imigran. Tahun 99 tahun 2002 saya ketemu dia di 2003 ketemu dia di Las Vegas. Tapi tahun 98 dia dibawa New York Live ke Jakarta, ke Indonesia untuk di public untuk jadi speakers kita, nunjukin bahwa kita bisa jadi TOT. Nah, jadi internal saya dari Setiati Handoyo AIA TOT-nya, eksternal saya dari perusahaan New York Life itu dari Ibu Christine Yang. Christine Yang itu ibu rumah tangga orang Taiwan, itu nggak bisa bahasa Inggris, dia berimigrasi ke San Francisco. Ya. Melamar jadi agent, tidak ada satu agensi pun yang menerima dia. Karena awalnya gitu. Kenapa? Maaf. Dia big size, lalu dia tidak bisa bahasa Inggris. Bukan orang kaya, imigran. Tidak ada agensi. Kalau di Amerika kan memang sudah agensi ya, sistemnya di Indonesia kan baru aja agensi. Ya, betul. Itu nggak ada agensi yang mau terima dia. Tapi ada satu agensi yang terima dia. Jadi artinya kalau ditanya lagi sahabat Seno, semua orang bisa sukses nggak? Exactly. Bisa. Semua punya kan itu jadi orang sukses. Nah, Christine yang ini sama kan Siti Handoyo juga bahasa Indonesianya kan nggak terlalu lancar zaman saat itu. Dia lebih bahasa Mandarinnya kan. Nah, sama dengan Christine yang ada satu agensi yang ngambil dia, ternyata kalau diasah terus bisa karena terbiasa. Itu moto saya, bisa karena terbiasa, terampil, latih. Karena dilatih kan kita jadi bisa kan, jadi terlatih. Nah, siapa Christine yang ini dia dilatih sama agensinya tadi, saya didapati OT Pak. Nah, luar biasa. TOT-nya Christine yang ini menariknya, dia punya talkshow radio sendiri.
punya talk show Oh, TV sendiri. Dia di kerja San pakai Francisco. limousine. Di San Francisco. Ya, di San Francisco. Hmm, San hmm. Francisco. Dia punya limousine, kerja dengan limousine. Oh, Nah, dia menyontek Ben Feldman. Kalau Anda tahu ya oh, Ben Ben Feldman. Feldman. Dengkotnya asuransi nih, dengkot dunia Dari ya. New York lah kan. New York Life Dari ya, New York Ben Life. Feldman. Hmm. Di situ saya semakin terinspirasi. Oke, dia punya talk show radio, dia punya talk show TV. Tapi sebelumnya tahun 99 ada Ibu Carol Home. Carol Home itu orang asuransinya New York Life juga, perempuan. Hmm. Selain Yang, dia juga TOT, dia punya talk show TV juga tuh, talk show radio. Ya. Ya udah dong. Wah, berarti gue harus punya nih. Kalau mau jadi kan. Supaya Mereka diri punya kita terpublikasi ya, itu enggak ya, promosi diri kan ya, itu ya. Radio kan bisa jadi itu ya. Bukan promosinya, tapi saya lihat ada kesuksesannya itu loh. Kan tadi saya bilang kalau mau sukses kan nyontek aja. Iya, iya, iya. Remember ya, copy paste. Oh, dia punya talk show TV. Oh, dia punya buku. Oh, dia punya talk show radio. Oh, dia punya limousine ya. Ya udah. Di Indonesia, agen pertama yang pakai BMW, pakai Mercy, pakai Alphard, ya Ida Kureni. Kalau udah kayak gitu lupa ngajak jalan-jalan saya nanti ya. Di tahun 98 saya diundang sama Mr. Yendres yang hari ini presidennya Prudential. Ya. Ya, tahun 99 saya diundang, saya ketemu Pak Wira pertama kali itu di acara Allianz. Wira Arjuna ya, Wira Arjuna. Wira Arjuna ya. Nah, itu dia kan juga penggiat MDR juga kan kami nih. Ada Bu Linda, ada Pak Wira tadi ya, ada saya, Janet. Itu orang-orang yang pertama kali membawa MDRT di Indonesia, yang mengembangkan cikal bakalnya komite MDRT di Indonesia itu ya kami. John Chair itu kami duluan, kami itulah gitu kan. Yandes itu bilang, Ida itu satu-satunya agent yang menggunakan BMW dan Mercy yang pertama kali. Nah, sejak itulah saya bangun bahwa agent itu harus pinter, kayak tanda kutip profesional kan gitu Pak. Karena contekan saya di Amerika tadi kan, yang pada pakai limousine. Iya sih, Christine Yang ya. Pertama juga kalau kerja pakai limousine, dia dengan sekretaris 7 orang. 7 sekretaris. 7 orang. Jadi saya pun agen pertama punya sekretaris. Jadi intinya yang pertama hasil contek dari Amerika. Nah, contekan saya di situ. Ida pertama, ya top agent nomor 1 pribumi. Kan kebanyakan Chinese. Yang pintar-pintar jualan orang Chinese. Betul. Nah, luar biasa ya mereka tuh ya. Yes. Kita nggak bicara mengenai ras, enggak. Kita akui memang mereka the best. Why not kita nggak contoh? Lebih ulet ya. Sahabat-sahabat kita lebih ulet. Kita harus lebih ulet juga kan gitu ya. Ya contoh aja. Nah, itulah yang saya lakukan sehingga kita nggak sibuk mikirin kegagalan lah. Kita lebih sibuk mikirin, oke, gimana cara bikin buku, gimana bisa punya talk show radio, gimana saya punya talk show TV. Saya juga punya talk show TV di MMC, berapa tahun saya di MMC bisnis, live talk show ya, lalu juga ada beberapa talk show lokal saya di Indonesia. Hasil nyontek kemana? Nyontek di Amerika tadi, nyontek. Iya. Tuh Sobat Seno denger tuh, jadi dari Ida sebenarnya gampang kok kalau secara praktis ya, nggak usah terlalu teoritis banget. Pokoknya benchmark, nyontek, amati, tiru, dan modify tadi ya. Yang udah dipraktekkan dengan nyata oleh Ida kan. Terus tadi ada lesson menarik tuh, yang Christine Yang dah. Jadi, kalaupun kita punya handicap gitu kan ya, handicap tadi kan dengan penampilan yang kurang menarik, kemudian berbahasa, nggak menjadi halangan. Setuju dah ya? Hajar terus, gempur terus. Saya juga kan gagap. Saya tuh gagap loh Pak. Saya tuh masih punya sedikit nih, maybe berapa persen, 5% mungkin ya. Masih ada gagap. Nah, karena gimana ngilanginnya tuh dah? Atau nguranginnya? Itu yang ngerubah asuransi. Nah, gimana tuh? Ini harus dibagi nih tipsnya. Kok bisa dari gagap jadi nggak gagap? Jadi ini lancar banget nih. Ya alhamdulillah. Jadi, sama kayak Christine. Waktu saya jadi agent juga, saya ingat betul ya. Saya di hire lagi di LPKIA itu zaman itu tahun 90-an. Itu apa sih dia belajar komputer. Lalu saya direkrutlah sama adiknya si agent
unit manajer asuransi. Hmm. Yang rekrut tuh adalah ponakannya. Dulu, Oh, dia ada lowongan nih agen asuransi bakal begini gini gini gini. Ya udah dong, hajar bleh. Oh ada iya, kerjaan nih gitu kan. iya. Gue nggak mikir apa sih agent sama Hmm, sekali. Jadi hmm. sama, kita nggak usah terlalu banyak menimbang-nimbang deh. Mau kerja ditimbang dulu. Kalau gini gimana? Kalau gini, kalau Wira bilang gini, Pak Jika dan Pak Kalau bernegosiasi. Jika Hmm. begini gimana? Kalau begini gimana? Kebanyakan nimbang gitu. Ya Iya, nggak iya, apa-apa. iya, iya, Ya udah saya jalanin kan waktu itu. Nah, waktu saya iya, jadi agen pertama kali, nggak ada yang mau ngajarin Ida, iya. kecuali Pak Edi. Pak Edi yang setia nih ya. Mentor saya gitu. Saya ketemu Pak Edi itu kan di asuransi. Iya, jodohnya emang di situ juga. Jadi jodoh di situ, karir di situ, sukses di situ deh ya. Mungkin jalan Tuhan begitu ya. Ya. Jadi handicap tadi kan, handicapnya Ya. banyak kan. Mm, Waktu saya pertama kali training nih sama kayak Christine-nya, nggak mm, ada orang lihat saya. Serius, yang mau duduk sebelah saya itu adalah mm. Mr. Ku. Mr. Ku. Mr. Ku itu umur waktu itu 71 tahun. Oh, siapa itu Mister Ku? Agennya Pak Edi. Nah, Oh iya. saya direkrutnya sama Ibu Jemima. Ibu Hmm, Jemima pernah di asuransi Zurich kalau nggak salah kemarin itu ya. hmm, Eh, saya sama Bu Jemima tidak berhasil ya hmm, karena ya tadi kan setiap orang leadership-nya beda ya. hmm. Malah dia sudah terminate duluan, saya masih ada di situ. Lalu saya diambil alih sama Pak Edi. Iya, Nah, iya. saya dimentorin lah. Jadi mentor saya siapa? Ya Pak Edi. Kan Chinese. Iya. Lebih ulet ya, maaf. Mau tidak mau kita ambil positifnya gitu. Nah, Pak Edi lah Iya. yang di mentor saya. Karena saya kan dari pribumi, kita nggak pernah dididik untuk jadi entrepreneur. Maaf. Ibu Iya, saya, iya, ibu rumah betul. Kita dididiknya untuk sekolah, kerja kantoran, sukses gitu ya. Pola ya, budaya umum yang ada. Kecuali sekarang kalau milenial nggak memang rada beda. kerja di kantor katanya nggak kerja Iya, iya. Dan kurang prestisius kalau nggak kerja di kantor. dan harus kerja di bank. Iya dulu gitu, yang Iya, prestisius. kan Kalau gitu kan? bank itu prestisius. Memang iya ya, 9 tahun 90-an atau 2000, bankir itu lebih prestisius dong. Iya kan? Iya, Iya. iya. Terus, Betul. siapa lu di asuransi? Iya, siapa lu? Luar Nah, biasa nih, Ida ya. Saya yang interrupt bentar, membuat Ida ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Ya. Yang membuat apa tadi? saya bisa konsisten karena saya sempat kerja jadi resepsionis. Jadi tahun 91 Oh, saya part time. mm-mm, Waktu itu Mima tidak belum maksimal. Saya jadi resepsionis. Nah, mm-mm. mulai terbakti di situ dari resepsionis 1,5 tahun, saya pindah ke British American Tobacco (BAT). Berarti, Nah, oke. kebetulan waktu itu direkturnya BAT udah almarhum, saya lupa namanya. Mm. Anaknya itu punya buku saya. Anaknya kenapa, maaf? Anaknya punya buku saya, Oh, buku punya buku buku. Memimpikan Menjadi Kenyataan. Buku pertama Oh, saya kan Memimpikan Menjadi Kenyataan. mimpi menjadi kenyataan ya. Nah, kok nggak sengaja saya kerja di BAT. Dia bilang ini, Ya. Ida, anaknya punya buku kamu loh. Nah, di BAT itulah saya punya disiplin. Satu hari appointment-nya itu harus 8 appointment. Oh, 8 ya. Jadi 3 itu 8. terlalu rendah kalau buat penjual asuransi ya. 8 ya. Jadi Mm. kecil dong karena biasa Iya, 8. iya, iya, Nah, iya. dari BAT saya pindah ke sebentar, saya dari Kalmik dulu, maaf. Di Kalmik dulu, Kalmik itu sanitary hygienist toilet. Kalau hari ini tahu yang ada gambar layangan atau Mm, EcoCare, mm. pewangi-pewangi di toilet itu Wangi-wangi. loh. Iya, iya, iya. Iya, itu Rentokil grupnya itu dari UK. Nah, di situ saya 8. Rentokil juga buat obat rayak tuh, udah. Iya, 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 itu iya, iya, iya. holding company-nya. Hmm, Nah, hmm, saya di divisi Kalmiknya. Nah, di situ 8 appointment. Lalu saya pindah ke BAT. BAT minta 13 appointment. hmm. 13. 13 appointment satu hari. Oh, oke. Terus asuransi saya bilang, GM-nya, Pak Frans, tidak, kalau kamu lakukan ini di asuransi, Hmm, kamu bakalan jadi top agent, bakalan kaya. Oh ya, iya. gimana Hmm, caranya? hmm, Gimana caranya? hmm, Kasih tuh hitungannya. hmm, Langsung tahun 90, saya kan di asuransi 91 part time, hmm, 94 tuh saya part time, masih part time 94, saya dapat tiket ke Australia waktu itu. hmm. Saya ketawa di kantor, Iga katanya part time job, kagak diomelin. Oh, Kan teman-teman diomelin. ya tanda kutip gitu kan, Iya, iya. teman-teman pada ngikutin. Hmm,
Akhirnya minta resign. Saya Hmm. minta resign. Kan Pak, tadi kan udah kasih hitung-hitungannya tuh apartemen 3 aja, cetek kan gitu kan. Maaf, bahasanya kan gitu gampang. Iya. Habis itu saya ngajukan resign sama bos saya, Pak Hendrikus. Pak Hendrik hari ini juga masih teman baik kami. Berhubungan tuh mantan bos saya tuh. Sempat ke SMA Dahil juga. Nah, dia bilang, kamu jangan keluar. Ngapain kamu jadi agen asuransi? Nggak punya gaji, nggak punya mobil. Kan nggak bakal dikasih mobil. Waktu di BAT kan saya dapat mobil. Di Kalmi saya dapat mobil kerja langsung. Ya. Terus malah saya dikasih ganti mobil Toyota Scarlett. Kalau masih ingat tuh. Dari Jimny saya dipromosiin jadi supervisor supaya saya nggak keluar dari mereka. Diikat ya, loyalty program. Yes, sudah nggak asuransi. Pikir teman-teman mereka ngaduin, saya bakal diomelin. Nah udah enggak, saya ditahan. Ditahan nggak boleh keluar malah ya. Iyalah jagoan. Oke. Udah dari situ saya jadi gini, jangan pernah merubah pola kerja kita yang udah bagus. Kebanyakan agen asuransi, kalau kita ngomongin agen asuransi, dari kerja full time dia menjadi part time. Itu yang balik keliru. Ya. Harusnya part time, full time. Harusnya tetap menjadi full time, jangan dirubah. Yang dirubah cuma produk knowledge-nya. Sama impian digedein. Impiannya aja digedein lagi. Baru itu lebih semangat. Nah, buat teman-teman yang non asuransi, yang hari ini berkarir di manapun, ya tadi saya bilang, cari benchmark-nya. Siapa orang sukses di industri kalian? Pasti ada orang sukses di dunianya, di Indonesianya. Tumplek-blek di copy paste aja. Habis itu dimodifikasi dengan karakter kita. Pelan-pelan speed kita dinaikin. Yang tadinya kalau jalan agak-agak lambat, sekarang dicepetin. Tadinya kerja juga Lamborghini Latahayu, darah, pas depan suram tuh. Udah dipercepat lagi, tonton TV yang benar. Bacaan dipilih, ya dong, teman-temannya dipilih. Nggak usah, saya kalau buka, maaf, saya tuh nggak pernah browsing, kalau nggak tahu ya, terserah kalian mau percaya atau enggak. Saya nggak pernah mainan handphone untuk browsing yang nggak jelas. Penting buat TikTok kan apakah? Nggak, saya hanya menggunakan handphone saya hanya betul-betul untuk kepentingan yang mempercepat sukses saya. That's it. Baik itu spiritual saya ataupun untuk karir saya. Ya nggak usah berlebihan menggunakan gadget. Kapan kerjanya? Maaf. Oke, dah. Tadi dulu ini supaya Sobat Seno tambah paham, kalau Ida pun menyebut beberapa nama supaya nggak terlalu berkesan cuman ini ngobrolan Seno sama Ida doang nih. Jadi ada beberapa nama yang disebut Ida tadi, ada Christine Jang, ada Setiadi, Handoyo, ada Bira Arjuna, itu untuk Pak Edi, itu orang-orang yang memang kebetulan tokoh-tokoh asuransi. Tapi intinya adalah banyak orang di lingkungan kita yang memang secara positif membawa pengaruh buat semangat kita, buat kita ikut membangun diri kita gitu dah ya. Bergaulah dengan orang-orang yang memang kasih energi positif juga kan, kira-kira gitu ya. Betul. Oke. Jadi tadi kan saya bilang supaya kita nggak kebanyakan gagalnya, carilah orang sukses tersebut. Jadi nggak ada waktu tuh ngurusin yang nggak jelas. Ya nggak perlu ngerumpi, nggak perlu mengeluh terhadap kegagalan, buat apa juga ya. Yang ada juga nggak cukup waktunya loh, Seno. Bedanya orang sukses. Maaf, bedanya orang sukses dan orang yang tidak pernah berpikir sukses. Kalau orang sukses itu total lihat jam, udah jam 5. Tapi kalau orang nggak bersukses, baru jam 11 ya, kapan jam 5-nya ya? Betul. Jadi orang yang ingin sukses justru merasa selalu seolah-olah kekurangan waktu ya, karena dia mau terus berkiprah terus ya. Betul. Nggak cukup kita. Ya dong? Jadi boro-boro bikin orang lain nggak penting lah, bikin diri sendiri aja deh. Iya benar juga sih kan, ya apalagi sekarang kan orang banyak sekali menjadikan COVID atau pandemi jadi dalih kan ya. Jadi jadi kemana-mana susah dibatasi ya. Atau Ida ada tips khusus kok nih, justru pandemi Ida malah tahu udah ada di Durham ya. Saya hampir sebulan di sini sudah. Saya landing saya transit di Istanbul, lalu saya landingnya di Miami, Florida. Oh di Miami, oke. Di Miami saya 3 hari. Nah itu dia,
itu saya ke habis itu saya ke kota apa kemarin satu? Alabama. Oh, Alabama. Dari Alabama. Miami ke Alabama. Itu 3-4 jam, 3 jam by flight. Oke. Lalu habis dari Alabama saya ke Durham. Durham ini kemarin berapa jam ya? 1,5 sampai 2 jam gitu. Bayang 1 bulan saya udah ke banyak state dan udah banyak industri yang saya pelajari. Satu kulinernya ya, yang satu seafood, yang satunya lagi fast food. Fast food itu franchise. Ini juga franchise tapi beda konsep gitu kan. Terus ini besok Senin, jadi di Jakarta Selasa saya mau jalan ke Virginia. Oh, jadi Durham ini jadi sebenarnya stay-nya di sini aja dulu sementara ya. Tapi akan habis belum tentu ya. Tujuan saya New York. Oh, New York, akhirnya ke New York. Oke. Iya dong. Iya, betul. Jadi saya keliling mencari. Jadi ini kan tadi step by step ya. Kan saya pengen, amin doain saya bisa jadi senior management di perusahaan asuransi di dunia. Amin. Yang ada di New York. Kita doain ya. Saya udah punya background di Indonesia kan, direktur rekrutmen, training, direktur sales. Nah, saya pengen punya karir di kancahnya di Amerika, sama di New York, base-nya. Why New York? New York itu kan kota nggak pernah tidur. Kota dunia kan itu kan. Big Apple ya. Kota yang tahun lalu kan sebelum COVID saya sebulan di sana di New York. Saya sudah ngamati gaya hidup mereka di sana tuh seperti apa gitu kan. Speednya speed tinggi, nggak bisa speed yang low. Harus benar-benar jalan pun cepat, berpikir cepat, semuanya harus cepat di sana. Nah, di situ untuk mencapai di situ step by step-nya ya ini saya lalui. Selain saya mau jadi profesional, saya mau buka restoran di Amerika. Oh, jadi sambil kuliner juga nanti insurance bisnisnya juga mau dijalanin. Gitu nggak, betul nggak yang kita tangkap? Banyak, banyak. Enggak, itu kan dalam rangka untuk mewarnai hidup aja. Color me beautiful. Ya dong. Sehingga kan ilmu asuransi itu kan, mungkin Seno juga percaya, ilmu asuransi itu kan dapat diadaptasikan kemanapun. Betul nggak, Seno? Setuju, betul, setuju. Dalam kehidupan yang sehari-hari bisa, bisnis yang lain juga bisa. Iya, betul. Oh, sangat kan, sangat sekali. Ya orang bilang ini apa sih profesi yang paling susah di dunia? Ya asuransi. Iya, we talk about care, we talk about love dan macam-macam kalau insurance kan ya. Kan tadi Seno bilang kita tuh tough banget, ditolak gitu kan, katanya nggak punya malu lah, dan lain gitu. Nah, dihina-dina ya. Itu yang saya gunakan ilmunya. Jadi saya mau punya bisnis kuliner di Amerika, lalu pengen punya green card di sini, jadi legal, bisa kerja di perusahaan asing dunia. Ya mudah-mudahan nanti saya dikirim ke Asia jadi CEO gitu kan. Amin. Amin. Nah, contohnya dari mana? Dari Bu Georgia. Tadi dari orang-orang sukses di dunia tadi, punya talk lagi, punya talk radio juga di Amerika, why not gitu. Ya, impiannya terus aja sih Seno. Jadi terserah orang bilang gue gila, itu urusan lu, urusan gue gitu. Wah, nggak kerasa nih udah ngobrol sejaman nih. Kalau ngobrol sama Ida kita bisa seharian ya kalau panjang lebar. Bayangin 30 tahun udah di Citra Insurance Industry, kita 5 tahun dan nggak ketemu. Kalau ada kesempatan lagi untuk ketemu lagi di kanal rumah kita, nggak keberatan dong ya? Atau Ida udah di New York gitu, udah jadi senior manajemen di New York Live. Insya Allah. Itu masih panjang sih. Masih panjang untuk kesannya ya. Jadi step by step aja. Jadi aku kasih lihat lingkungan ininya. Dengan senang hati, Durham ya. Ini apartemen ya? Ini di downtown nggak? Nggak. Dari downtown itu kurang lebih 40 menit. 40 menit. Boleh lihat lingkungan sekitar. Tadi saya lihat ada apartemen, ada sport center juga ya? Iya, ada sport centernya. Nah, yang menariknya tuh di sini, Seno, Amerika itu saya surprise, ya sebenarnya udah biasa lihat, tapi betul-betul saya amati sekarang mereka tuh yang handicap tadi yang Seno bilang, itu walaupun mereka pakai selang oksigen, mereka tuh tetap jalan loh. Oh iya? Beraktivitas, gue sampai amazing. Segitu tua, maaf, udah pakai selang, terus pakai wheelchair, pakai kursi roda, mereka tetap jalan-jalan, Seno. Iya. Jadi semangat hidupnya luar biasa ya.
Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan udah diem aja di rumah. Ini enggak loh. Terus yang maaf ya, yang sakit gimana pun mereka tetap jalan dan sangat dihargai oleh orang sekitarnya. Iya, Dan iya. kita tuh dengan senang hati mau membantu bukain pintu. Malah tapi justru kadang no need dia bilang. Dia lakukan sendiri gitu sono. Iya, oke. Malah nggak mau dibantu gitu. Nah, itu yang saya lihat, oh, alhamdulillah kita masih sehat. Jadi kalau hari ini kita berpikir bahwa hidup kita cukup di sini aja kan naif. Setuju. Itu tadi di belakang ada apa, Ida? Boleh dikasih lihat? Oh, ada kolam renang di sana. Itu Oh, ada ya kolam itu renang ya. ya kan. Ini Nah, lingkungan ini sekitar ya. apartemennya kebetulan punya 2 lantai. Kayak Oh, 2 semi lantai. cottage. Oh, oke. Rumah di sini tuh kayu ya. Oh, kayu Nah, banyak kan terus di sana? iya, di sini kayu dan batu bata. Udah saya menarik di sini bersih ya, padahal kan di sini labor itu kan mahal ya, biaya tenaga itu kan Tenaga mahal. kerja mahal ya. Tapi saya lihat deh, rapi, bersih, lihat bersih banget gitu kan. Nah, kenapa? Karena setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Artinya pada saat dia lihat sesuatu, dia ambil. Dan dia nggak akan buang sampah sembarangan gitu. Ngomongin toilet nih ya, saya juga kemarin baru sadar gitu loh. Kok toilet ini bersih sekali ya? Ternyata begitu saya pergi masuk toilet, kalau saya memang sudah punya kebiasaan seperti itu ya, bersih itu kan sebagian dari iman ya. Mereka itu kalau habis pakai langsung dilap, wastafelnya dilapin pakai tisu gitu kan. Jadi kayak dicuci tiap hari gitu. Yang bersih itu diri. Kalau kita kan enggak. Jorok. Ini coba saya bersih banget loh. Betul. Emang ada yang nyapuin. Di kita kan kayak saya tinggal di Bintaro. Di Bintaro kan ada tim yang nyapu tiap pagi 2 kali, sehari 2 kali. Enggak ada saya. Tapi ini kenapa bersih? Nah, kan? Iya, tapi dah alhamdulillahnya nih udah mulai nih dah. Sekarang di restoran cepat saji, kalau dulu kita habis makan ya, segala piring gelasnya ditaruh, sekarang udah mulai itu. Betul nggak? Buang, taruh sendiri kan, dipisahin lagi, self-service. sampah organik dan sebagainya. Itu juga Iya, mesti bangga nih sama Indonesia kita nih. Iya, dipisah-pisahin. Ini Udah tempat mulai. sampahnya. Oh, mana? Ya jalan-jalan begitu nggak takut diculik orang sih. Sepi banget enggak kok. lah. Oh, sepi banget ya? Iya, ini mereka udah pada jalan, udah pada kerja. Oh, ini tempat Ini sampah? tempat sampah. Oh. Bersih Tapi masih banget. yang konvensional ya, nggak langsung dikelola di tempat, belum juga ya? Masih diangkut pakai truk sampahnya juga ya? Jadi gini, waktu truk sampah diolah di truknya tersebut. Kalau Oh. lihat di IG saya, waktu saya di Alabama, itu saya videoin bagaimana sampah di Amerika. Nah, jadi pada saat mobil datang tuh mereka udah, itu cuma sendiri, supir sendiri, ini udah ada mesin langsung diangkat kayak langsung diolah di sana. diolah di situ. Dijadiin apa dari sana? Jadi pupuk mungkin ya? Kenapa, Atau Mas? di Indonesia juga udah mulai ada teknologi di mana ada alat yang bisa mengolah sampah jadi pupuk tuh. Tapi kan dipuling dulu. Iya. Kalau ini langsung di tempat di sini, dia ngambil sampah di sini, langsung diolah di mobilnya tersebut. Langsung diolah di mobil. Jadi mobil itu nggak bau-bau bawa sampah. Kalau kita kan di jalan kan mobil sampah bau karena bertumpuk-tumpuk gitu. Iya. Nah, kalau di sini kan nggak seperti itu. Dia sudah diolah, jadi sudah nggak bau. Jadi yang ingin Ida sampaikan ke Sobat Seno nih, apa-apa yang memang baik di negeri orang, kita ambil dong ya. Dari disiplinnya, kebersihannya. Bagaimana mereka bisa survive sakit-sakit, masih tetap mau jalan, mau olahraga gitu. Iya, terus rumahnya tuh pada bersih, aku bingung deh. Oh, mereka tuh disiplinnya luar biasa loh. Rumahnya tuh padahal kan nggak ada pembantu ya. Tapi rumahnya organize loh. Benar-benar walaupun anak-anak laki gitu kan, anak-anak juga, mereka tuh rapi rumahnya. Ya, yang bagus kita contoh lah. Baik, bersih. Iya. Kalau dari posisi Ida berdiri, tempat tinggal Ida yang sebelah mana? Itu 3207. 3207. Nah, itu tempat tinggal. Mungkin lebih cocoknya sebutnya kondominium kali ya. Enggak sih, ini kayak apa? Kayak tulisannya. Apartemen apa gitu. Apartemen ya. Jadi saya tinggal. Nah ini orang asuransi itu kan kebetulan saya tinggal dengan pas saya ngobrol-ngobrol, nggak taunya dia orang Makassar. Oh, orang Makassar. Orang Makassar yang udah citizen di sini dan punya bisnis resto. Bisnis apa? Sorry nggak dengar. Punya bisnis restoran.
Restoran. Terus restoran. Ya Hmm. udah, bilang, gue magang dong di tempat lu, gue mau belajar. Hmm. Oh, please, dia bilang. Oh, ngeklop ya, itu jalan Tuhan tuh berarti itu. Nah, itu Jadi tadi dan kan sukses. Ya, oke. yakinin aja Allah tadi pada saat kita mau sukses, alam Ya, pun akan membantu kita, Allah pun akan membantu kita. Nggak usah betul. khawatir. Nanti di Virginia juga ada teman kita lagi orang Indonesia juga tuh yang Hmm. ngebantu saya juga. Oke. Sip. Oke, dah kita kasih closing statement nih dari Ida kepada Sobat Seno. Pesan-pesan, mungkin harapan-harapan yang memotivasi buat mereka semangat, kita semangat dah. Saya juga banyak belajar, nggak harus saya rangkum, kan udah banyak sekali pelajaran yang diambil dari ATM tadi, smart Iya. plan dan sebagainya. Bergaulah dengan Oh, orang yang positif. Apa nih pesan terakhir Ida nih sebelum kita tutup? pesan terakhir saya, buat impiannya, jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah Kata takut Agi, untuk mimpi berhenti. gratis. Kata Kak Agi, mimpi itu kan gratis. So why Hmm. not? Atau kata Bung Karno, gantungkan Hmm. cita-citamu setinggi langit. Tinggi langit, kalaupun jatuh kok akan jatuh di antara bintang-bintang gitu ya. Betul banget. Right. Iya. Kan gitu. Nah, setelah Iya. itu hidupkan impiannya di kepala kita. Jadi jangan Hmm. cuma bikin mimpi tadi yang NATO, talk only. Enggak. Dihidupkan impiannya di kepala kita. Anda rasakan, Anda bayangkan kalau pernah ikut seminar ABC, Awareness Before Change, Hmm. ya kalau easy, ya kan dia bilang, I say it, saya katakan saya mau sukses, I feel it, saya Saya rasakan saya rasakan. mau menjadi orang sukses, so I attract it, saya attract ke alam, ya Allah, ya Tuhan, mohon untuk dimudahkan jalannya, pertemukan dengan orang-orang yang mau membantu kita, kan gitu. Nah, Iya. impian-impian tadi pada saat kita hidupkan, maka akan menjadi kenyataan. Seperti buku saya, Making Dreams Come True. Ya, membuat impian menjadi kenyataan. Itu aja. Oke. Oh, luar biasa. Ida, terima kasih banyak ya. Thank you so much. Ini bukan hanya sekedar Sama-sama, Seno. menginspirasi Sobat Seno ya. Mudah-mudahan bisa Sama-sama. memaintain silaturahmi kita. Ida juga orang Indonesia yang lagi di Amerika. Bisa memperluas persahabatan kita, membawa manfaat buat negara kita juga akhirnya nantinya ya. Ya, Kira-kira amin, gitu. insyaallah. Oke, have a nice day. Oh, mau kemana hari ini? Masih ada kesibukan juga ya? Hari ini kelanjutannya? Iya. Ini hari terakhir saya magang di sini. Besok saya berangkat pagi-pagi. Saya besok berangkatnya naik bis karena cuma pendek ke Virginia. Ke Virginia. 2 jam. Pakai bis itu hanya 2 jam. Saya mau lihat pemandangannya besok itu. Besok pagi. Ya. Sekarang saya mau magang. Just take care Ida, biar gimana pun pandemi masih ada di sekitar kita. Semoga Ida dan sahabat-sahabat di sana sehat terus ya. Salam dari Salam Indonesia. sahabat Seno. Iya, oke. Mohon maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin juga. Lebaran di sana berarti ya Ida ya? Ya, Lebaran di Virginia. Di Virginia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.